Esther, kalau melihat demand-nya ada, literasinya juga meningkat walaupun masih kerja keras ya Pak Deden, Pak Adi ya, untuk menyamakan dengan konvensional. Kalau Indef melihat sebetulnya potensial ini kenapa belum bisa 100% menjadi energi kinetik, Mbak? Kalau bicara fisika kan energi potensial besar sekali, tidak ada gunanya kalau tidak bergerak. Bagaimana, Mbak? Iya, terima kasih Bung Leo. Jadi ini pertanyaan yang sangat menarik ya. Kalau kita lihat dari survei nasional ya, literasi dan inklusi keuangan, posisi Indonesia itu indikator inklusi keuangannya hanya 13,41% gitu ya. Nah, survei ini dilakukan oleh OJK dengan BPS. Artinya apa? Artinya 1 dari 7 orang itu mereka yang baru menggunakan produk-produk layanan syariah gitu. Oh, Nah, di sini kenapa bisa seperti itu ya? Tadi kalau kita lihat potensinya Indonesia itu kan luar biasa ya. ya. Jumlah penduduknya besar, kemudian kalau kita lihat muslimnya juga banyak, dan satu lagi kelas menengah yang muslim ini juga trennya meningkat gitu. Nah, tetapi kenapa awareness ya, ada gap antara awareness dengan actual usage gitu. Artinya penggunaan aktualnya itu mereka kurang, tapi awarenessnya bahwa oh ada produk syariah nih gitu kan, itu tinggi. Karena di sini akses ya terbatas pada produk layanan syariah seperti tadi Pak Cahyo. ya dikatakan bahwa ternyata kalau nggak nampak di depan mata ATM, maka saya nggak tertarik untuk menggunakan gitu kan. Nah, itu kan artinya aksesnya terhadap layanan syariah itu terbatas gitu kan. Nah, yang kedua kalau kita lihat lagi, jangankan syariah gitu ya, konvensional saja orang masyarakat Indonesia yang bankable ini hanya 20% gitu loh. Jadi untuk pejuang-pejuang ekonomi syariah ini ya harus lebih struggle gitu, Bung Leo. Itu faktanya ya. Ya, betul. Kalau boleh digambarkan nggak, Mbak Esther? Kalau dipilah secara kasar lah begitu ya, demografi untuk orang-orang yang sangat sadar dan kemudian menggunakan ekonomi syariah produk-produknya, itu di kelas yang paling banyak itu kelas yang mana, Mbak? Yang atas kah, menengah kah, atau yang bawah? Kalau kita lihat data menunjukkan bahwa produk-produk syariah itu kan harganya juga lumayan lebih mahal ya kan, Harganya dibandingkan lebih mahal? ya misalnya kosmetik kan Oke. semuanya harus ada sertifikat halal gitu kan misalnya seperti itu. Nah artinya dia dengan harga yang premium itu untuk masyarakat yang menengah ke bawah itu tidak bisa terakses gitu Bukan ya. pilihan untuk mereka begitu Betul, ya? betul. Jadi special segmented customer gitu. Ya. Kalau soal regulasinya, Mbak Esther, kan kita tahu bahwa Indef juga berkali-kali, Mbak Esther dan kawan-kawan menekankan supaya ada undang-undang ekonomi syariah. Rancangannya mungkin sudah ada, saya tidak tahu. Itu seperti apa, Mbak? Menurut saya pribadi dan pengamatan dari data-data yang serta literatur yang sudah saya baca ya, menurut saya karena potensinya ini sangat besar ya, maka rancangan undang-undang ekonomi syariah ini sangat urgent gitu ya. Kenapa? Karena pertama kita ngomongin zakat ya, kita ngomongin infak, sodakoh gitu ya, wakaf itu sudah ada ya. Tetapi kan terfragmentasi gitu kan. Adanya rancangan undang-undang ekonomi syariah ini membuat satu fragmentasi undang-undang peraturan-peraturan tadi bisa terintegrasi. Itu yang pertama. Yang kedua, kalau memang pengen memberikan menjadikan Indonesia menjadi pusat ekonomi syariah di dunia, maka ekosistemnya harus terbentuk. Ya. Ekosistem seperti apa ya, aktornya, ya pelaku usahanya, ya bisnisnya dan customernya, ya semuanya, regulatornya, ya regulasinya itu harus mendukung. Nah, dengan adanya rancangan undang-undang ekonomi syariah berarti kan kita
bisa memberikan ya dasar hukum yang kuat untuk memberikan insentif apa, insentif fiskal kah, insentif non fiskal kah, yang untuk bisa mendorong ekosistem tersebut gitu. Supaya mau menggunakan sistem ekonomi syariah. Dan yang ketiga, kalau kita lihat lagi, pengembangan ekonomi syariah ini kan harus ada kebijakan yang afirmatif gitu kan. Artinya dengan adanya undang-undang yang menjadi payung hukum, maka akan lebih mudah gitu mendorongnya gitu. Kalau saya sepakat sih gitu Bung Leo. Jelajahi cara baru mendapatkan informasi. Download Metro TV Extend sekarang.